Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Teteh. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada ya. Ya, dan Teteh, kita kembali lagi untuk pembelajaran materi kita pada pagi hari ini. Lanjutkan materi yang sebelumnya. Untuk materi yang sebelumnya kita sudah bahas sampai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, kita akan bahas mengenai dinamika penduduk Indonesia. Oke, seperti biasa, mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Teteh, apa sih yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Nah, dinamika penduduk ini adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Faktornya apa saja? Yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Nah, inilah yang disebut atau yang dinamakan dengan dinamika penduduk. Jadi intinya itu ada kata-kata yang Ibu bold ya di situ. Jadi perubahan jumlah. Yang namanya dinamika itu perubahan jumlah baik bertambah maupun berkurang. Itu perubahan jumlah di suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Faktornya adalah kelahiran, kematian, dan perpindahan. Ini yang dimaksud dengan dinamika. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai dinamika penduduk ini, kita akan bahas ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu jumlah penduduk, kemudian persebaran penduduk, kemudian komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, dan yang terakhir yaitu keragaman etnik dan budaya. Ini semuanya yang khusus masih di Indonesia ya, yang akan kita bahas hari ini. Kita bahas yang pertama mengenai jumlah penduduk Indonesia. Dan Teteh, ada yang tahu berapa jumlah penduduk Indonesia? Atau ada yang tahu berapa peringkat jumlah penduduk Indonesia di dunia? Untuk Indonesia ini menduduki peringkat keempat di dunia, termasuk yang terbesar ya setelah Cina, India, Amerika, dan yang keempatnya adalah Indonesia. Nah, di situ dan Teteh bisa lihat untuk peringkatnya. Yang pertama itu Cina dengan jumlah penduduk 1.372 juta jiwa. Kemudian yang peringkat duanya adalah India dengan jumlah penduduk 1.314 juta jiwa. Yang ketiganya adalah Amerika yaitu 321 juta jiwa, dan yang keempatnya Indonesia yaitu 256 juta jiwa. Nah, ini terakhir datanya tahun 2015. Karena biasanya sensus penduduk itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Nah, berarti seharusnya 2010 ini sedang dilaksanakan sensus penduduk, dan kita akan tahu berapa jumlah penduduk yang terbaru. Itu bisa dilihat di BPS ya, Badan Pusat Statistik Indonesia. Nah, jadi jumlah penduduk ini kan kalau kita termasuknya besar ya kalau ada di peringkat dunia keempat. Nah, jumlah penduduk yang besar ini ibarat pisau yang bermata dua. Satu sisi bisa menjadi keuntungan, satu sisi lagi bisa menjadi kerugian. Kenapa? Karena kalau untuk yang keuntungan dengan jumlah penduduk usia yang produktif ini berlimpah. Jadi banyak orang-orang yang semangat kerjanya tinggi, otomatis banyak yang mendapatkan pendapatan lebih besar. Tetapi kerugiannya apa? Kerugiannya itu jika dengan jumlah besar ini memiliki kualitas yang rendah. Dilihat dari kualitas pendidikannya, kemudian kesehatannya dan kesejahteraannya masih rendah. Itu akan menjadi kerugian bagi negara-negara yang jumlah penduduknya besar. Nah, yang kedua, kita akan bahas mengenai persebaran penduduk. Nah, yang dinamakan persebaran penduduk ini adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Nah, kalau kita kan terdiri dari berbagai pulau ya. Ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Nah, ini bagaimana persebaran penduduknya?
Nah, itu dapat diketahui atau dikenali dengan mencari kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk ini ada rumusnya. Rumusnya yaitu dengan cara dicari jumlah penduduk per luas wilayah kilometer persegi. Jadi dilihat jumlah yang ada di wilayah tersebut berapa, dibagi dengan luas wilayahnya. Kalau dilihat yang paling padat, tentu saja kita sudah lihat bahwa yang paling padat adalah ya Pulau Jawa ya. Karena apa? Yaitu karena luas wilayahnya yang hanya segitu, sedangkan jumlah penduduknya itu bisa sampai 945 juta jiwa per kilometer persegi, sehingga akhirnya ya ini banyak sekali kepadatan yang ada di Pulau Jawa, berbeda dengan Kalimantan dan Papua. Orang-orangnya masih sedikit sehingga tidak terlalu padat. Ini persebaran penduduknya tidak merata ya, karena juga biasanya faktornya adalah karena fasilitas yang ada di Jawa itu lebih banyak dibandingkan dengan pulau-pulau yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk ini adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, kemudian juga bisa berdasarkan jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Nah, untuk komposisi penduduk ini biasanya diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, kalau di sini ada dibagi dua komposisi penduduknya berdasarkan usia dan berdasarkan jenis kelamin. Untuk komposisi berdasarkan usia ini ada berdasarkan bentuk usia tunggal atau berdasarkan interval usia tertentu. Kalau yang tunggal itu berdasarkan misal usia 0, 1, 2, 3. Nah, itu dilihat ada berapa yang banyaknya ada berapa. Misal yang ternyata yang banyaknya di usia 64 tahun atau yang paling banyaknya di usia 24 tahun. Nah, itu bisa dilihat. Kalau yang interval usia tertentu itu ditentukan dulu intervalnya, misal 0 sampai 5 tahun, kemudian 6 sampai 10 tahun untuk usia SD, kemudian 11 sampai 13 usia SMP. Nah, itu disesuaikan dengan interval. Jadi kelihatan kira-kira lebih banyak yang di usia berapa. Nah, itu nanti akan mempengaruhi, kita akan melihat jumlah usia produktifnya. Jadi akan muncul masalah jika terlalu banyak usia-usia yang tidak produktif. Jadi usia produktif itu adalah usia 15 sampai 65 tahun. Maksudnya produktif gimana? Maksudnya adalah usia-usia yang biasanya sudah mulai mandiri, biasanya sudah mulai bisa bekerja sendiri. Itu biasanya dilihat dari usia produktif itu, gak hanya dari segi itu. Untuk yang berdasarkan jenis kelamin, ini digunakan untuk menghitung angka perbandingan jenis kelamin dan juga memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk. Jadi apakah banyak perempuannya atau banyak laki-lakinya. Jika misal banyak perempuannya nih di suatu desa, nah itu kan biasanya ibu-ibu PKK bisa membuat program-program pemberdayaan ibu-ibu yang ada di desa tersebut. Kalau misalnya bapak-bapak berarti bisa dilihat dari misal akan dilaksanakan program apa untuk bapak-bapaknya tersebut. Nah, ini komposisi penduduk. Selanjutnya mengenai pertumbuhan dan kualitas penduduk, kita bahas mengenai pertumbuhan penduduk terlebih dahulu. Yang dinamakan pertumbuhan penduduk ini adalah perubahan yang terjadi pada jumlah penduduk, baik bertambah atau berkurang. Tetapi di sini yang perlu digarisbawahi adalah pertumbuhan. Jadi biasanya ada lebih sering bertambah, berkurangnya itu jarang ya kalau untuk pertumbuhan penduduk. Nah, faktornya apa saja? Faktornya yaitu ada kelahiran, kematian, dan migrasi. Cara menghitungnya bagaimana untuk pertumbuhan penduduk? Nah, ini ada dua cara menghitung pertumbuhan penduduk, yaitu pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Untuk rumus pertumbuhan penduduk alami, di situ ada X sama dengan L dikurangi M. Nah, X-nya sendiri adalah pertumbuhan penduduk alami sama dengan L-nya itu adalah jumlah kelahiran dari kata lahir, maka rumusnya L, kemudian
M-nya di sini adalah jumlah kematian. Dari kata mati, makanya rumusnya adalah M ya. Jadi X sama dengan L dikurangi M. Ini pertumbuhan penduduk alami. Kenapa alami? Hanya segini rumusnya, karena ya sesuai dengan alamiah. Jadi yang mati dan yang lahir itu saja yang untuk pertumbuhan alami. Jadi jumlah kelahiran dikurangi kematian. Untuk pertumbuhan penduduk total, rumusnya adalah X sama dengan L dikurangi M, kemudian ditambah I dikurangi E. Nah, untuk X-nya di sini adalah pertumbuhan penduduk total sama dengan L dikurangi M tadi ya, masih sama, yang L-nya itu adalah jumlah kelahiran, M-nya adalah jumlah kematian, ditambah hasil dari I dikurangi E. I-nya itu adalah jumlah imigran, E-nya adalah jumlah emigran. Ya, jadi yang namanya pertumbuhan penduduk total ini adalah semua kegiatan yang ada di negara tersebut. Jadi tidak hanya alami saja yang mati dan yang lahir, tetapi juga yang dari perpindahan antar negara. Jadi imigran itu masuk, yang dari luar negeri masuk ke Indonesia, dan yang emigran dari Indonesia keluar itu juga dihitung. Jadi ini adalah rumus pertumbuhan penduduk total. Untuk yang selanjutnya yaitu kualitas penduduk. Nah, kita akan lihat dari 3 faktor yang mendasari kualitas penduduk itu baik atau tidak. Dilihat dari tingkat pendidikan, kemudian dari tingkat kesejahteraan penduduk, dan tingkat kesehatan. Nah, jadi A dan TT bisa lihat, misal kalau Indonesia ini tingkat pendidikannya bagaimana, masih banyak yang lulusan SDK, SMP, atau sudah sarjana semua. Kemudian tingkat kesejahteraannya bagaimana, apakah sudah berpenghasilan semua ataukah masih banyak yang menganggur. Kemudian untuk tingkat kesehatannya dilihat juga apakah semuanya sehat atau masih banyak yang sakit, begitupun cara penanggulangan ketika sakitnya bagaimana. Nah, ini dilihat dari situ kualitas penduduknya. Makanya negara-negara maju itu disebut negara maju ya karena sudah maju, karena sudah berkualitas penduduknya. Dimulai dari tingkat pendidikannya pasti sudah banyak yang lulusan sarjana. Kemudian tingkat kesejahteraan penduduknya pasti sudah banyak yang berpenghasilan. Kemudian tingkat kesehatannya sudah pasti banyak yang sehat. Makanya contohnya salah satunya adalah Jepang. Itu tingkat kesehatannya tinggi ya, jadi banyak orang-orang tua yang masih sehat, masih bisa jalan, melaksanakan rutinitas dengan baik ya, karena kualitas penduduknya ya itu disebut atau dikatakan sudah baik. Nah, untuk rumah adat sendiri, AA dan Teteh mungkin sudah pernah belajar di SD atau sudah pernah dites untuk di SD-nya rumah adat, pakaian adat, dan tarian daerah. Ini tidak akan Ibu bahas lebih lanjut mengenai berbagai jenis macam rumah adat, pakaian adat, dan tarian daerahnya. Silahkan AA Teteh baca-baca kembali jenis, kemudian asalnya dari mana, kemudian bentuknya seperti apa. Silahkan AA Teteh lebih mandiri lagi untuk mengetahui keragaman etnik dan budaya Indonesia. Nah, itu saja dan Teteh untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Teteh yang sudah menyimak dan mencatat dengan baik. Untuk hasil catatannya tidak perlu dikirimkan ke Ibu, tidak apa-apa. Ibu percaya dan Teteh sudah menulisnya dan mencatatnya, karena ini untuk kepentingan AA dan Teteh sendiri ya, karena nanti untuk belajar AA dan Teteh, karena kita akan mempersiapkan PTS juga atau penilaian tengah semester. Nah, silahkan AA dan Teteh nanti bahan-bahannya insya Allah tidak akan jauh dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih banyak AA dan Teteh sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sekian AA Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.